هم لمنته واجتباهم لكرامته. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwatul kiram, hafizakumullah. Kita masih dalam penjelasan nama Allah Al-Warith, Tuhan yang maha berkekalan dan yang mewarisi segala sesuatu. Kepadanya akan berakhir. Syekh Abdul Razak hidayah wal izzi wal falah. Demikian juga dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Dia merupakan kitab yang di dalamnya hidayah, kitab yang mengandung kemuliaan dan keberuntungan. Yurithuhu subhanahu man istafahum. Allah akan wariskan Alkitab ini kepada siapa yang Allah pilih. Liminnatihi wajtabahum likaramatihi. Ya Allah pilih dengan karunia-Nya dan Allah pilih mereka dengan kemuliaan yang Dia berikan kepadanya. Jadi nama Allah Al-Warith, di antara hal yang Allah wariskan adalah Alkitab. Allah wariskan Alkitab Al-Quran ini kepada siapa yang Dia pilih daripada para hamba-hambanya. Tak semuanya mewarisi Alkitab. Sebagian tersesat, tak tahu yang namanya Al-Quran, tidak tahu terdapat apa yang terdapat dalamnya berupa petunjuk dan hidayah dalam kekufuran iyadzan billah. Dan orang yang Allah berikan kepada mereka kitab ini pun bertingkat-tingkat dalam menyikapinya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina." Kemudian kami wariskanlah Alkitab, yakni Al-Quran, kepada orang-orang yang telah kami pilih. Maksudnya dari hamba-hamba Allah yang beriman, min ibadina. Dan kita alhamdulillah bifadlihi wa karamih bagian daripada orang yang mewarisi Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana hamba-hambanya yang mewarisi kitab ini. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang-orang yang mewarisi Alkitab ada orang-orang yang menzalimi dirinya. Siapakah mereka yang mewarisi kitab namun menzalimi dirinya? Mereka lah orang-orang mukmin naqisul iman, yang imannya kurang karena dicampur adukkan antara imannya dan kefasikan, antara imannya dan dosa-dosa besar. Dalam dirinya ada iman, tapi dia kotori imannya dengan kemaksiatan, kefasikan, dosa-dosa besar. Inilah orang-orang yang menzalimi dirinya dari golongan orang-orang mukmin. Mereka memiliki mutlaqul iman. Mereka memiliki iman secara global, ya, tapi tidak memiliki al-imanul mutlaq, tapi tidak memiliki iman yang sempurna. Adapun yang kedua, wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka, di antara hamba-hamba kami yang kami wariskan kepada mereka Alkitab, yakni Quran, ada orang-orang yang muqtasidun, pertengahan. Hamba-hamba Allah yang pertengahan ini adalah orang-orang mukmin yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, al-wajibat wal faraid, mengerjakan apa yang Allah bebankan, istiqamah dalam mengerjakan kewajiban, istiqamah dalam meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Tapi mereka hanya mencukupi diri mereka dengan kewajiban-kewajiban yang mereka tunaikan, kemudian mencukupkan diri mereka dengan menjauhkan dari apa-apa yang Allah haramkan. Adapun perkara-perkara yang sifatnya anjuran, mustahabbat yang Allah sunnahkan, an-nawafil, ya, ibadah-ibadah sunnah, maka mereka
tidak melakukannya. Kalaupun melakukannya tidaklah istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW ketika datangi salah seorang Arab Badui, ya, bertanya kepada Nabi tentang apa yang Allah wajibkan atasnya. Nabi menjelaskan tentang kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat. Ya, sampai akhirnya dia berkata, la azidu wa la anqus, ya Rasulullah, saya tidak akan lebihkan daripada apa yang kau jelaskan tadi, daripada apa Allah wajibkan. Saya tidak akan kurangi, tidak pula akan lebihkan. Artinya dia hanya mencukupkan pada kewajiban. Apa kata Nabi? Aflaha in sadaqa, dia akan beruntung sekiranya dia jujur dengan ucapannya. Sekiranya orang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram, belaka, dia akan beruntung dan dia akan selamat. Inilah orang-orang mukmin yang kedua, namanya muqtasidun, yang pertengahan. Kemudian Allah mengatakan wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka, di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kami wariskan kepada mereka Quran, ada yang ketiga dan inilah yang paling tertinggi, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam segala macam kebaikan. Biiznillah, semuanya mereka lakukan itu dengan izin Allah, karunia Allah. Inilah al-mu'minu al-khullas, orang mukmin yang sempurna, al-mu'minul kummal. Ya, orang-orang mukmin yang disifat dengan nama ya al-mu'minu kamil iman, yang sempurna imannya. Mereka lah tingkatan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kalau Allah mau dirinci, yang zalimun li nafsihi hanyalah menempati martabat Islam. Yang muqtasidun menempati martabat iman. Sabiqun bil khairat menempati martabat tertinggi dalam agama, itu apa? Ihsan. Setiap orang kan melihat di mana dirinya dan dia tahu. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang tahu dengan apa yang dia lakukan, bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar. Ya. Dalam Quran Allah menyebutkan jenis yang kedua dan ketiga ini. Yang kedua Allah sebutkan dengan nama ashabul yamin. Adapun yang ketiga yang tertinggi Allah sebutkan dengan nama as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Naam. فكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم وتمايزت أحوالهم فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته. Fakullun qad istafahum Allah liwarathati hadzal kitab. Setiap tiga jenis hamba-hambanya ini, baik yang zalim, muqtasid ataupun sabiqun bil khairat, adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mewarisi isi kitab ini. Allahu Akbar, kita yang terpilih. Ya, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman. Wa in tafawatat maratibuhum, walaupun tingkatan mereka tak sama, tingkatan mereka berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat ilmu, kekuatan amal. Ya. Wa tamayazat ahwaluhum, walaupun kondisi mereka berbeda-beda, namun semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dengan iman. Bahkan pelaku dosa besar sekalipun mereka adalah hamba yang terpilih dengan iman. Kalaupun dibakar di neraka akan dikeluarkan dengan iman. Yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam dirinya ada seberat dzarrah daripada keimanan. Falikullin minhum qistun wa nasibun min warathatihi. Setiap mereka memiliki keberuntungan, bagian yang mereka ambil dari mewarisi isi Alkitab ini, Al-Qur'anul Karim. Naam. ثم إن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور
بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكر كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم إن التوسل إلى الله بهذا الاسم. Kemudian bertawassul kepada Allah dengan nama ini, berpentara dengan nama ini agar Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala, masuk ke dalam firman Allah, walillahil asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita disuruh untuk berdoa dalam doa-doa kita agar Allah kabulkan doa tersebut dengan berperantara dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna ini. Di antaranya adalah Al-Warith. ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكر كما في دعاء نبي الله زكريا. Apalagi jika dapat diselaraskan antara kondisi keadaan yang kita minta dikaitkan dengan nama Allah Jalla wa Ala yang kita sebut tadi. Kama fi doa Nabiullah Zakaria, sebagaimana doa yang dilantunkan Nabi Zakaria tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya tidak memiliki keturunan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Qala, dia tak berputus asa dan dia bertawassul dengan nama Allah Al-Warith. Dalam doanya dia mengatakan Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, wa Zakaria, dan ingatlah tentang Zakaria, idznada rabbahu, tatkala dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni farda, Tuhan jangan kau tinggalkan aku sendiri tanpa punya keturunan. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik yang mewariskan segala sesuatu. Wariskanlah kepadaku buah hatiku, anak yang menjadi penggantiku. Maka dengan menyebutkan nama Al-Warith ini, anta khairul warithin, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Kata Allah, fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, maka kami berikan kepadanya anak berupa Yahya. Allah yang berikan nama Yahya, anak Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah, bahkan kami perbaiki pula pasangannya, yakni istrinya, istri Nabi Zakaria. Allah perbaiki kondisinya dari mandul menjadi subur setelah tua, menopause. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah buah daripada iman, berlomba-lomba dalam kebaikan. Doa-doa mereka mustajab. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, disebabkan karena mereka senantiasa meminta, berdoa, berharap kepada kami dalam segala keadaan. Raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan cemas. Harap agar dikabulkan doa mereka, cemas tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashin, disebabkan karena mereka senantiasa khusyuk tunduk kepada kami. Inilah rahasia Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Pertama, dia berdoa dengan ikhlas tulus dan bertawassul dalam doanya dengan menyebutkan nama Al-Warith. Yang kedua, dia senantiasa beramal saleh, berlomba dalam segala kebaikan. Yang ketiga, hatinya senantiasa di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Allah sebutkan di sini karena senantiasa dia khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fil ayatil ukhra qala fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya.
Dan dalam ayat lainnya, dalam surat Maryam ayat ke-6, ayat kiriman ke-6, fahabli min ladunka waliya. Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhan, habli, berikanlah kepada saya, min ladunka, dari sisimu, waliya, orang yang akan menjadi waliku, maksudnya adalah keturunanku. Yarithuni, yang akan mewarisiku, wa yarithu min ali Yaquba, dan akan mewarisi daripada keluarga Yaqub, waj'alhu rabbi radiyah, jadikanlah dia anak yang radiyah, yang engkau ridai. Yang dimaksudkan dengan al-irthul madhkur huna, qarat hadha wal-irthul madhkur, والإرث المذكور هنا إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله عز وجل لا إرث مال. وقد توسل عليه السلام في هذا السياق بسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة والمطلوب. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Maka Allah wariskan kepadanya anak, yaitu Nabi Yahya, dan Allah wariskan kepada anaknya warisan ilmu dan kenabian dan dakwah, menyuruh manusia kepada Allah, bukan warisan harta, karena para nabi tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu dan nubuwah, kenabian, tidak harta. Karena sebagian orang-orang Syiah mengatakan yang berhak menerima warisan Nabi adalah kerabatnya Ali, Fatimah dan keturunannya. Padahal Nabi mengatakan nahnu ma'syarul anbiya la nurath, kami para nabi tak meninggalkan warisan. Ma taraknaha sadaqah, yang kami tinggalkan sebagai sedekah bagi kaum muslimin. Maka yang dimaksudkan dengan warisan di sini adalah warisan ilmu dan kenabian dan dakwah, bukan warisan harta. Nah. وقد استجاب الله لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيمة ورزقه ولدا صالحا سماه يحيى وجعله نبيا من الأنبياء ورث النبوة من بعد أبيه. Masya Allah. Waqad istajaba Allahu li du'ai Nabi Zakaria, dan sungguh benar-benar Allah telah mengabulkan doa nabinya Zakaria alaihissalam. Faja'ala imra'atahu waludan ba'da an kanat aqiman, di mana Allah menjadikan istrinya kembali subur, mampu melahirkan, padahal sebelumnya mandul, aqiman, tak punya anak. Tak berputus doa Nabi Zakaria, berpuluh tahun tetap meminta anak, akhirnya Allah beri juga, diberikan Yahya. Walaupun dia tahu istrinya mandul dan dia pun telah tua, tapi ketika dia masuk ke dalam bilik Maryam, dia melihat di sisi Maryam ada makanan-makanan yang begitu lezat, buah-buahan yang tak ada di bumi, tak pernah dia lihat. Bertanyalah Zakaria kepada Maryam, anna laki hadha, dari mana kau peroleh makanan seperti ini? Qalat, maka berkatalah Maryam, huwa min indillah, ini makanan dari sisi Allah datang. Dari situlah terinspirasi Nabi Zakaria kembali bersemangat berdoa minta kepada Allah agar diberikan putra, di mana dilihatnya tanpa ada sebab bisa saja Allah datangkan makanan kepada Maryam walaupun tak masuk di akal. Tiba-tiba ada makanan dari langit diturunkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itulah Allah mengatakan tentang Nabi Zakaria setelah melihat hal ini, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah ketika itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya agar Allah berikan kepadanya anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan akhirnya tak masuk akal, perempuan yang telah hamil, yang tak pernah hamil, yang mandul, dan dia pun telah tua, bisa kembali beranak.
Wa razaqahu waladan salihan sammahu Yahya. Allah berikan kepadanya anak saleh bernama Yahya. Wa ja'alahu nabiyyan minal anbiya. Allah jadikan Yahya nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Warithan nubuwwata min ba'di abihi. Dia mewarisi kenabian setelah ayahnya. Sebagaimana Sulaiman mewarisi kenabian setelah ayahnya Daud. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Maka Sulaiman mewarisi Daud. Apa yang diwarisinya? Kenabian, bukan harta. Ya. Naam. ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى وورث سليمان داود أي ورث سليمان أباه داود النبوة والأمر لله من قبل ومن بعد وهو المن وحده وإليه المرجع والمآب وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. Ya, dan seperti ini pula lah warisan yang penuh keberkahan yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 16. Allah berfirman wa waritha Sulaimanu Dauda. Maka Sulaiman pun mewarisi Daud. Maksudnya mewarisi kenabiannya. Ay waritha Sulaimanu abahu Daud dan nubuwah. Sulaiman mewarisi dari ayahnya Daud kenabian. Wal amru lillahi min qablu min ba'du. Begitulah semua perkara, perintah, keputusan milik Allah yang lalu yang akan datang terserah kepada Allah. Kepada siapa dia berikan kenabian? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana ditempatkan kenabian. Mereka begitu irinya. Mengapa kepada si Muhammad diturunkan kenabian dan risalah? Kenapa bukan kepada pembesar Thaqif, pembesar Quraisy? Ya. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagi penghidupan mereka di dunia ini. Maka tak usah kita merasa sedih dengan pembagian Allah. Ada yang diberikan hanya anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja. Ada yang Allah berikan laki-laki dan perempuan, ada yang tak diberikan keturunan. Tak usah sedih, itulah pembagian Allah berikan kepada kita. Ada yang diberikan rezeki yang berlimpah, Allah mudahkan usahanya, kekayaannya. Ada yang dipersempit rezekinya. Semuanya ketentuan Allah Jalla wa'ala. Dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan ilmunya. Tak usah gusar, tak usah sedih. Tak usah melihat ke atas. Mengapa dia kaya raya, mengapa aku miskin papa. Ya. Semuanya adalah merupakan pembagian yang Allah bagikan. Allah bagi-bagi manusia rezekinya, hartanya, bahkan akhlaknya pun Allah bagi-bagikan sebagaimana dibagikan rezeki. Ada yang luar biasa akhlaknya, subhanallah. Ada yang sempurna, ada yang tak sempurna, ada yang jauh daripada akhlak yang baik. Allah membagi-bagi rezeki kepada manusia. Ya, sebagaimana Allah juga bagi-bagi akhlak kepada manusia. Wa huwal mannu wahdahu. Dialah Allah sang pemberi segala sesuatu. Dia semata. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Kepada Allah lah akan berpulang. Wa huwa tabaraka ta'ala khairul warithin. Dialah sebaik-baik al-warithin yang mewarisi. Allah lah pewaris tunggal dari segala sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Ya. Ila an yarithullahu al-ardha wa man 'alaiha. Sampai datangnya kiamat, masa ketika Allah yang menjadi pewaris bumi dan apa-apa yang terdapat di atasnya. Mintalah kepadanya dengan nama ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikian kajian kita. Insyaallah kalau masih ada umur dan ajal yang panjang, kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Mungkin dalam beberapa hari ini saya mau safar, mohon doa. Ya. Semoga Allah mudahkan sabar kita kembali lagi berjumpa sama antum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.